19 September 2022, Rumah Sakit Umum Islam Klaten menyelenggarakan Milad ke-36. Acara diselenggarakan di Gedung Al-Mabrur, kawasan Rumah Sakit Islam Klaten, yang dihadiri oleh jajaran direksi Rumah Sakit Umum Islam Klaten, Rumah Sakit Umum Islam Cawas, dan Rumah Sakit Umum Islam Boyolali. Dalam perayaan Milad ke-36, tahun ini juga diselenggarakan pemberian penghargaan karya Satya Muda dengan pengabdian 20 tahun, penghargaan karya Satya Madya dengan pengabdian 25 tahun, penghargaan karya Satya Utama dengan pengabdian 30 tahun, dan penghargaan karya Satya Paripurna atau masa pensiun. Acara ini juga dihadiri jajaran pembina dari Yayasan Jamaah Haji Klaten dan Yayasan Al-Mabrur Klaten, jajaran pengurus kedua yayasan, dan juga jajaran pengawas kedua yayasan, seluruh pimpinan amal usaha dari Yayasan Al-Mabrur Klaten. Hadir pula seluruh ibu-ibu yayasan dan juga staf serta karyawan dari Rumah Sakit Umum Islam Klaten. Kita masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir di ruang pertemuan Gedung Al-Mabrur, Gedung Al-Mabrur Kompleks RSU Islam Klaten. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali seluruh rangkaian acara hari ini di 36 tahun RSU Islam Klaten, target baru, semangat baru, kita sukseskan akreditasi. Kita awali dengan lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Hari ini hari yang sangat berbahagia bagi keluarga besar Rumah Sakit Islam Klaten dan Yayasan Jamaah Haji Klaten yang sejak pandemi itu kita tidak pernah saling menyapa, tidak pernah saling bertatap muka, sehingga banyak masalah-masalah sosial yang kita hadapi bersama. Di antaranya kami sering mendapatkan keluhan karyawan senior merasa ini yang senior-senior tidak menyapa senior. Yang kemudian dari Bapak Direksi juga mengeluh masa direksinya juga tidak kenal. Kemudian dari yayasan kami juga dapat komplain karena sama sakit ini tidak ada yang kenal sama yayasan. Jadi Bapak Ibu, 2 tahun pandemi itu kita merekrut kurang lebih 200 karyawan karena untuk kepentingan kami. Setelah direkrut itu langsung dibungkus menggunakan masker, semuanya maskeran. Kemudian kalau ketemu di lift saja kadang-kadang ketemu sama dokter itu kita ini siapa. Inilah masalah sosial yang kita alami selama ini. Bapak Ibu barangkali juga mungkin kita mengakui bahwa kita ini kena gejala sosial seperti itu. Banyak di antara pasien-pasien yang mau divaksin itu pada COVID. Kenapa tensi saya di rumah kalau di sini? Nah, itu banyak. Ini menunjukkan bahwa gejala sosial itu meskipun ditutupi karena apa, tapi sudah tidak bisa disembunyikan, muncul dengan sendirinya. Itulah Bapak Ibu, maka hari ini kita ucapkan alhamdulillah, hari ini kita bisa silaturahmi. Mudah-mudahan suasana lebih cair. Sebelumnya kemarin kita sudah mulai catering tiap 180 orang selama 4 hari. Kita satu tim 180 orang saling mengenal sampai 4 gelombang. Dan kemudian hari ini diharapkan itu 800 orang itu bisa ketemu di ruangan, bisa saling sapa, saling mengingat kembali ini teman-teman saya, ini dari yayasan dan dari direksi, dari pengurus dokter dan lain-lain. Nah, hari ini kita kebetulan telah berusia 36 tahun. 36 tahun, dan tentunya 36 tahun itu bukan waktu yang pendek. Tapi saya melihat teman-teman saya kok sudah mau pensiun, berarti kita pun semuanya. Ya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, karena sebagian besar karyawan Rumah Sakit Islam ini banyak yang baru, maka perlu kami perkenalkan para pendiri waktu itu berjuang mendirikan rumah sakit. Tadi sudah disampaikan filmnya. Bapak Ibu harus kenal filmnya siapa pendirinya. Beliau susah payah mendirikan tempat ini, tempat untuk Bapak Ibu semuanya bekerja, tempat Bapak Ibu beribadah. Nah, para pendiri mendirikan rumah sakit ini mempunyai tujuan. Jadi tempat ini dibangun dalam rangka untuk melestarikan kemakmuran haji beliau-beliau sebagai sarana dakwah pilihan dakwah yang nyata. Ya. Dan kenapa para pendiri itu mendirikan rumah sakit Bapak Ibu? Kenapa kok mendirikan rumah sakit? Karena beliau yakin di rumah sakit ini tempat yang paling banyak, tempat yang paling sering untuk beramal kebaikan.
Setiap jam di UGD itu ada pasien. Kalau Bapak Ibu lihat yang kesakitan, ada yang menangis, ada yang meringis, semuanya ada. Jadi diharapkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melayani mereka dengan ikhlas, kasih sayang, insya Allah Bapak Ibu akan mendapatkan pahala. Jadi di rumah sakit itu 24 jam penuh Bapak Ibu bisa berbuat. Kalau Bapak Ibu bisa berbuat baik, Bapak Ibu mendapatkan pahala. Insya Allah para pendiri akan menikmati pahala. Jadi itu Bapak Ibu pesan dari para pendiri. Karena para pendiri kita ini selalu mengingatkan kepada kita semua, setiap ulang tahun itu beberapa ayat disampaikan yang sering berulang-ulang dan disampaikan. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Berapa kebaikan yang Allah berikan kepada kita, coba itu tidak bisa maka kita diminta untuk selalu berbuat baik. Kemudian juga pesan yang selalu disampaikan, kita laku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Sama kalau jin dan saya itu Bapak Ibu yang selalu pesan. Kita sebagai generasi penerus harus mencatat pesan itu, dan itu harus kami sampaikan kepada Bapak Ibu, terutama karyawan yang baru yang belum pernah mengenal ini, supaya ini dicatat. Dan yang ketiga, bagaimana pesan mereka itu kita aplikasikan di rumah sakit kita. Jadi sebagai pesan itu, rumah sakit ini mempunyai visi sebagai wujud dari pesan dari para pendiri. Rumah sakit ini harus menjadi rumah sakit syariah yang unggul dalam layanan dan ekonomi. Kita ingin menjadi rumah sakit yang terbaik, yang satu hati. Jadi kita harus bisa menyatukan satu hati masyarakat Klaten ini. Kalau dia butuh pelayanan kesehatan yang diingat, resiko. Nah, untuk itu Rumah Sakit Islam Klaten ini telah menjadikan keyakinan visi itu ke dalam budaya kerja kita. Keyakinan itu sudah kita tempel di mana-mana, di seluruh penjuru mana? Rumah sakit. Nah, kemudian apa pesan yayasan yang kedua yang diwujudkan dalam keyakinan kita? Kami yakin bekerja adalah ibadah. Ini yang selalu disampaikan. Untuk itu kami ingin bekerja dengan jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, kami yakin bahwa pasien dari orang yang kita rawat itu adalah saudara kami. Karena saudara kami berarti kita harus apa? Seperti kita merawat bapak, ibu kita, keluarga kita. Apa? Nilainya ikhlas, kasih sayang, adil, dan berjujur. Yang itu itulah nilai-nilai kita. Kemudian yang keempat, nilai yang penting, kami yakin bahwa kepercayaan orang terhadap bapak ibu itu tergantung dari sifat bapak ibu sendiri, bukan sifat orang lain. Maka saya akan apa? Bekerja keras dan selalu belajar. Bapak ibu harus belajar. Pesan ini ditujukan kepada semua karyawan. Kalau perawat saat itu tidak sedang merawat pasien, tolong belajar membaca buku, membaca peraturan. Kemudian kita harus melihat bahwa kondisi infrastruktur yang sudah dibangun para pendiri ini sudah mulai harus diremajakan. Ya, kita harus
menyediakan sumber daya yang besar, diperlukan kerja keras dari seluruh stakeholder di rumah sakit ini. Karena kita berusaha perjuangan itu dan tidak boleh kalah semangatnya dengan para pendiri. Bapak Ibu, ini adalah saksi angkatan tahun 86 ini yang melihat begitu gigihnya para pendiri bekerja keras. Begitu Bapak Ibu, Pak Tutri dan teman-teman, Pak Sri, itu ya. Nah, makanya hari ini beliau kami undang agar bisa menjadi saksi bagi kita semua bahwa kita akan meneruskan perjuangan para pendiri. Ya, selain apa yang akan kita kerjakan? Nah, kita akan melakukan standarisasi brand rumah sakit Islam, baik di Klaten, Cawas, Boyolali, standarnya harus sama. Pernah ke KSC? Pernah ke Ibu? Sama nggak KFC-nya Solo, Jogja, Klaten? Sama. Tadi pernah ke Delhi juga? Sama. Jadi nanti setiap pasien yang datang ke rumah sakit Klaten, Cawas, Boyolali, standarnya harus sama. Yang bikin tidak sama itu siapa? Ya kita sendiri kadang aneh-aneh ya. Mari kita harus berpikir bagaimana supaya standarnya KFC itu sama. Ada pantun yang balik perlu kami sampaikan. Jadi kalau kita akreditasi itu mesti disuruh ninggali pantun. Maka saya sebagai superior juga harus ninggali pantun di sini untuk menyemak dan mengatakan. Ada anak sapi di pinggir kali, makan rumput sambil bernyanyi. Bulan depan kita aplikasi, kita sukseskan dengan sepenuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya hormati, pertama kami atas nama pengurus Yayasan Jamaah Haji Klaten ingin menghaturkan selamat kepada Rumah Sakit Umum Islam Klaten, kepada para direksi dan karyawan Rumah Sakit Umum Islam Klaten yang hari ini merayakan miladnya yang ke-36. Kami ucapkan banyak terima kasih pada direksi dan seluruh karyawan Rumah Sakit Umum Islam Klaten yang dengan penuh dedikasi, yang penuh pengabdian, mencurahkan pikirannya, tenaganya demi terselenggaranya pelayanan kesehatan yang sempurna di Rumah Sakit Umum Islam Klaten ini. Alhamdulillah 36 tahun telah kita lalui bersama. Selanjutnya juga tentu kami ucapkan banyak terima kasih kepada segenap karyawan yang tadi telah mendapatkan penghargaan setia bersama dengan Rumah Sakit Umum Islam Klaten. Ada yang 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, bahkan yang hari ini ada yang mencapai 36 tahun dan memasuki masa ke-16. Itu semuanya merupakan bentuk kesetiaan dan dedikasi yang tinggi yang telah Bapak Ibu tunjukkan di dalam mengabdi di Rumah Sakit Umum Islam Klaten ini, mengabdi
untuk kepentingan kemanusiaan, mengabdi untuk kepentingan orang banyak. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan balasan yang setimpal. Jazakumullah ahsanal jazaa. Dan mudah-mudahan di usia pengabdian yang seperti itu tidak menyurutkan semangat untuk lebih berprestasi lagi di sisa pengabdian Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya hormati, Pak Kris tadi banyak menceritakan banyak hal, mulai dari sejarah, kemudian perkembangan, kemudian apa yang mesti kita lakukan untuk kedepannya. Itu semuanya bagian-bagian penting yang harus terus kita pelajari, harus terus kita ingat, harus terus kita dengungkan di otak kita. Aspek sejarah, bagaimana para pendiri, kemudian para pendahulu, para pengelola yang sekarang juga hadir, begitu gigih memperjuangkan berjalannya rumah sakit ini. Kalau tidak ada para pendahulu yang hari ini, ada berapa ini kira-kira 30-an lebih nih, 30-an lebih para pendahulu yang saya dengar dulu mereka mengabdi 3 bulan tidak mendapatkan gaji. Begitu ya Bapak-Bapak ya. 3 bulan tidak mendapatkan gaji demi berjalannya rumah sakit Islam yang masih dalam Indonesia. Alhamdulillah Bapak-Bapak, perjuangan panjenengan membuahkan hasil yang luar biasa. Hari ini kita punya 3 rumah sakit. Itu tidak lepas dari peran panjenengan dulu. Kalau Bapak Ibu dulu tidak ikhlas seperti itu, mungkin jadinya tidak akan seperti ini. Kemudian kita mengukur sejauh mana keikhlasan kita hari ini dibandingkan para pendahulu yang hari ini kita hadirkan. Tepuk tangan untuk kita. Ini merupakan value, merupakan nilai penting yang memang harus terus kita lakukan. Termasuk bagaimana para pendiri dulu. Kalau tadi disebut itu ada 7 orang. Saya dulu pernah, Pak Usman bercerita sama saya ketika beliau kurang lebih sekitar 15 hari sebelum meninggal. Bersama saya di Gedung Zam-Zam melihat bangunan-bangunan gedung baru. Beliau menitikkan air mata, menangis. Kok jadi goyongnya begini? Kok jadi seperti ini sekarang? Saya ada berdua dengan beliau waktu itu. Iki kira-kira sudah terus begini. Pertanyaan berikutnya adalah, Bapak Ibu, yang saya ingin katakan adalah para pendiri dulu, beliau juga mengatakan memang yang tercantum di situ ada 7 orang di dalam akte. Tapi sesungguhnya yang terlibat di dalam proses pendirian ini tidak hanya 7 orang itu. Jadi kesepakatan 7 orang yang tercantum di dalam akte itu adalah kesepakatan. Tapi yang terlibat di awal-awal adalah para penyokong-penyokong itu banyak sekali. Beliau katakan, Sublen kira-kira masih bisa nggak seperti ini? Ini satu hal yang kemudian kita renungkan. Jadi buah keikhlasan para pendiri yang pada saat itu banyak mengorbankan atau banyak memberikan sumbangan besar pada proses pendirian ini didasarkan pada satu niat kuat, satu ide yang kuat, di mana ide itu tidak hanya menjadi ide saja, tapi ide yang kemudian dirumuskan,
ide yang kemudian direncanakan, ide yang kemudian diperjuangkan. Ini yang penting. Sebab sebuah ide yang baik, gagasan yang baik, tapi kalau tidak pernah diperjuangkan sampai tuntas, maka tidak akan pernah menjadi sesuatu yang berarti atas ide itu. Maka saya kemudian mengambil sebuah kesimpulan, yang namanya gagasan memang harus diperjuangkan. Maka perjuangan para pendiri begitu sangat menginspirasi pada masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang kemudian banyak membantu ide-ide pendirian rumah sakit. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, kita semua yang hadir hari ini adalah para pelanjut dari ide dan gagasan besar para pendiri, dan juga kerja keras dari para pengelola di awal-awal rumah sakit ini didirikan. Tantangan kita kemudian adalah how for the next of this hospital. Bagaimana masa depan rumah sakit ini? Di tangan para profesional, alhamdulillah, amal usaha rumah sakit ini berkembang menjadi calas, menjadi boyolali. Dan kita juga punya side business, punya bank, punya gedung ini, punya radio, dan entah besok kita akan punya apa lagi. Kita nggak tahu. Dan kita sekarang juga sedang mendapatkan amanah untuk mengelola tanah wakaf yang akan dijadikan sebuah pondok pesantren. Ini semua tentu adalah jariah yang telah ditorehkan oleh para pendiri yang begitu ikhlas, menginisiasi, merencanakan, kemudian memperjuangkan terwujudnya sebuah cita-cita. Itu Bapak Ibu sekalian, tentu kita semuanya sangat berterima kasih atas adanya generasi-generasi terdahulu yang begitu menginspirasi kita. Memperingati milad seperti ini, tentu kita akan berbicara tentang romantisme masa lalu, sebagaimana yang tadi saya sampaikan. Bagaimana membangun, bagaimana merencanakan, dan seterusnya, sehingga menjadi apa yang telah digagas tersebut mengkapitalisasi menjadi aset-aset yang sungguh-sungguh luar biasa. Tentu kemudian yang harus kita tanyakan adalah kedepannya harus bagaimana, sikap apa kemudian yang harus ada pada diri kita semuanya. Pak Kris sudah mengingatkan pada kita semuanya tadi, the good value, nilai-nilai yang dirumuskan di dalam mengawal pengelolaan amal usaha, pengelolaan rumah sakit. Filosofinya jelas, tujuan, moto, dan seterusnya. Kalau itu kita hayati betul, insya Allah seluruh amal usaha kita akan menjadi amal usaha yang terdepan, terbaik. Selanjutnya Bapak Ibu, tentu Rumah Sakit Umum Islam Klaten yang usianya 36 tahun ini tidak akan berhenti sampai di sini. Generasi Pak Kris merupakan generasi saat ini berusia 60 tahun. Itu Pak Kris, 60 tahun itu atas, atau bawahnya. Masih muda, 60 tahun. Kalau WHO itu masih mengatakan masih generasi muda. 60 tahun. Kemudian kita berharap ada pelanjut dari generasi Pak Kris dan kawan-kawan, agar ada kesinambungan generasi,
ada kesinambungan ide, kesinambungan gagasan, sehingga jarak generasi ini tidak terlalu jauh. Kalau boleh dikatakan, capaian hari ini adalah puncak capaian yang tinggi. Nah, setelah kita berada di puncak ini, akankah terus akan memuncak atau kita akan menukik? Itu tergantung para penerus yang akan melanjutkan perjuangan mengelola rumah sakit. Maka saya kadang-kadang bersedih kalau diberi cerita oleh teman-teman pengelola. Jadi para dokter muda-muda yang sekarang ini kalau didorong agar belajar tentang manajemen rumah sakit kok agak susah. Padahal memanage rumah sakit yang seperti ini, yang sekarang keterlibatan karyawannya, kalau Pak Aulin tadi melaporkan, yang terlibat di rumah sakit Islam Padat ini saja kurang lebih sekitar 1.000-an orang. 1.000 orang, belum nanti Cawas, Boyolali juga akan terus berkembang. 1.000 orang yang terlibat di dalam proses pengelolaan rumah sakit kita ini. Kalau tidak di tangan para manajer-manajer yang handal, direksi-direksi yang handal, yang tidak bisa menyambung antara ide awal kemudian dilanjutkan oleh para pelanjut, maka apa aja gimana. Dan di situ dibutuhkan skill, dibutuhkan ketersediaan diri untuk mengabdi, untuk mengelola rumah sakit ini agar menjadi rumah sakit yang benar-benar berstandar. Apalagi Pak Kris juga bercerita tentang standar akreditasi yang hari ini sedang dikerjakan oleh 3 rumah sakit. Begitu banyak item-item yang harus didalami dan seterusnya. Maka di sini Bapak Ibu, saya ingin mendorong, bersedialah. Tadi sudah membuka, kalau mau sekolah disekolahkan, mendalami disilahkan. Maka kalau besok kuotanya jangan hanya 1-1 Pak Uli. Kalau bisa setiap angkatan itu 5 orang itu disekolahkan agar kader-kader ke depan bisa menjadi lebih lagi sebagai pelanjut ide dan gagasan dari yang sekarang ini sedang dikerjakan oleh Pak Kris dan kawan-kawan. Untuk itu Bapak Ibu, saya sungguh mendorong kepada teman-teman dokter muda untuk bisa berpikir bahwa manfaatnya besar mengelola rumah sakit. Rumahnya bagus, penumpangnya banyak, tapi kalau drivernya nanti kurang handal, apa jadinya? Dan ini amalan besar. Tapi kalau katanya kalau hanya ngurus rumah sakit saja, tidak spesialis, pendapatannya kurang. Pendapatan yang lain insya Allah dari yang lain. Untuk itu Bapak Ibu, terutama teman-teman dokter muda, kemudian perawat, karena perawat sekarang juga bisa menjadi pimpinan rumah sakit ya Bapak Ibu, asal memenuhi kualifikasi S.Kep, M.Kes itu bisa menjadi wakil direktur ya. S.Kep, M.Kes atau magister apa itu namanya Mars bisa menjadi pimpinan rumah sakit. Ini yang harus kita dorong, karena kesinambungan perjuangan yang telah diukir mulai dari awal hari ini kemudian all the next itu tidak boleh terputus sama sekali, harus terus. Bapak Ibu yang saya hormati,
tantangan berikutnya tentu kita menghadapi era industri 4.0, semuanya serba digital. Maka tentunya rumah sakit ini pun juga harus mengarah ke sana. To be smart hospital. Smart hospital yang mengkolaborasikan seluruh sistem pelayanan yang terintegrasi. Saya mendengar itu sudah dimulai, terbukti Rumah Sakit Umum Islam Klaten mendapatkan penghargaan dari BPJS dari aspek teknologinya. Menuju ke smart hospital sudah dimulai. Tinggal hal-hal lain yang kemudian diikuti agar rumah sakit ini benar-benar bisa memenuhi harapan masyarakat. Menjadi smart hospital tidak cukup kalau hanya aspek teknologinya saja yang menjadi umum, tapi manusia-manusianya juga harus lebih santun dan lebih bisa mengedepankan pelayanan yang ramah kepada masyarakat, kepada pasien. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, kami dari Yayasan Jamaah Haji Klaten akan terus mendorong dan mensupport setiap ikhtiar dari para direksi, para pimpinan amal usaha, baik Rumah Sakit Umum Islam Klaten, Cawas, Boyolali, dan amal usaha yang lain untuk ikhtiar memajukan amal-amal usaha yang kita miliki. Mudah-mudahan apa yang menjadi tekad kita ini akan menjadi legation, akan menjadi warisan yang bagus untuk generasi-generasi kita yang akan datang. Generasi para pendahulu sudah memberikan good education pada kita, contoh yang luar biasa, warisan yang baik, yaitu keteladanan. Maka keteladanan apa yang akan kita wariskan kepada generasi berikutnya, para pengelola rumah sakit kita, yayasan dan seterusnya. Saya kira ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat Rumah Sakit Umum Islam Klaten di usianya yang ke-36 tahun. Semoga semakin berkah, semakin maju, semakin bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang hadir, sebelum kita bersama-sama berdoa, tadi Pak Anas menyampaikan beberapa hal yang sangat filosofis, melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Tris yang sangat bagus. Saya sempat meneteskan air mata ketika beliau tadi mengungkap sejarah, dan saya meskipun tidak tahu persis, tapi pernah melihat di saat awal-awal berdirinya rumah sakit. Bagi yang sedang, yang telah menyaksikan, tentu sangat bersyukur dan terharu menyaksikan apa yang ada sekarang. Saya ingin memberikan apresiasi kepada semuanya yang telah terlibat di dalam hal pendirian, perintisan, dan sampai saat ini. Di mana tadi Pak Anas menyampaikan, siapapun yang berinisiasi, menggagas, kemudian merencanakan dan memperjuangkan, itu merupakan kegiatan yang luar biasa. Di dalam hadis Nabi itu disebut dengan sunnah hasanah, menggagas, memperjuangkan, dan
merencanakan serta mengusahakan bagaimana bisa terwujud gagasan itu dalam Islam namanya sunnah hasanah, di mana Nabi mengatakan man sanna sunnatan hasanah, barang siapa yang menggagas, merencanakan dan memperjuangkan suatu kebaikan, gagasan yang baik, falahu ajruha wa ajru man amila biha, maka baginya pahala dari apa yang dia lakukan dan pahala dari mereka yang melanjutkan. Saya yakin para pendiri, perintis, walaupun mereka secara materi tidak dapat apa-apa, kita tahu persis mereka tidak pernah mendapat apa-apa. Justru mereka sedang mengeluarkan apa yang mereka miliki. Tapi Allah berjanji melalui hadis, mereka akan mendapatkan pahala dari apa yang mereka lakukan dan pahala dari para penerus-penerus yang melanjutkan. Untuk itu marilah dengan ikhlas kita lanjutkan gagasan mereka yang sangat mulia. Tadi sempat saya mendapat bisikan dari Pak Dr. Syafiq Baswan bahwa tadi Pak Anas sempat juga menyampaikan kenapa para tidak tertarik untuk belajar tentang manajemen sambil guyon karena penghasilannya lebih banyak yang bersifat klinis. Pertanyaannya, betulkah itu? Kalau betul, saya berharap untuk tidak lagi berpikir seperti itu. Hidup ini tidak hanya di dunia, bahkan dunia hanya sementara. Ikuti jejak para perintis, yakin tidak akan sia-sia, bahkan akan mendapatkan sesuatu terus dan terus tidak akan berhenti. Saya mewakili pembina, baik pembina Yayasan Haji maupun pembina Al-Mu'min, mohon untuk jangan terlalu pragmatis di dalam hidup. Hidup tidak akan lama, hidup hanya sesaat sebentar. Justru yang kita pikirkan adalah hidup yang di sana, yang kita akan selama-lamanya di sana. Yang kedua, sekaligus terakhir menjelang kita berdoa, tentu mereka yang mau beramal yang luar biasa, bukan sembarang orang yang mau merintis, mendirikan dan menggagas, itu bukan sembarang. Mereka betul-betul pilihan Allah. Nabi bersabda, inna lillahi ibadan khalaqahum lihawaijin nas. Allah mempunyai beberapa hamba, tidak semua, yang sengaja Allah ciptakan mereka lihawaijin nas, untuk mengurus hajat orang banyak. Tadi Pak Kris sempat menyampaikan, kenapa para perintis, para pendiri membuat rumah sakit? Karena rumah sakit adalah lahan yang luar biasa untuk memperhatikan, untuk membantu, untuk mengurus hajat orang. Beliau mengatakan setiap saat mengurus orang yang menderita sakit. Ini luar biasa. Tetapi pilihan para pendiri sekali lagi luar biasa. Yarja'u ilaihi munas, di mana mereka bertumpu nasibnya kepada mereka yang Allah pilih, para dokter, para perawat, dan para pegawai rumah sakit Islam yang tercinta. Fa idza kana yaumul qiyamah, ketika sudah tiba saatnya hari kiamat, anzalahum fi manabir min nur, Allah tempatkan mereka yang hidupnya untuk mengurus hajat orang, ditempatkan di tempat yang terhormat, fi sekian ayat, tempat-tempat yang sangat-sangat, fi manabir min nur, di tempat-tempat mimbar yang tercipta dari cahaya. Yatahaddatsuna ma Allah, mereka bercengkrama bersama Allah, berpasih maksud dengan Allah.
wan nasu fil hisab. Sementara orang yang tidak pernah memikirkan kepentingan orang banyak, mereka hanya memikirkan urusan diri. Fil hisab, mereka dalam keadaan menderita harus dihisab. Sementara orang-orang yang peduli dengan orang banyak, bahkan sengaja melibatkan diri dalam mengurus kepentingan orang banyak, mereka ditempatkan di tempat yang terhormat bersama Allah dan cengkrama berasal masuk menikmati apa yang Allah berikan. Dan yang menarik lagi, wa'ala nafsi, Allah bersumpah atas dirinya, Allah yang hadzibahum bima, tidak akan menyiksa mereka dengan neraka. Ala nafsi, Allah yu'adzib. Allah bersumpah atas dirinya, tidak akan menyiksa orang-orang seperti itu dengan neraka. Bisa difahami Bapak? Saya kira ini momentum yang sangat penting untuk kami sampaikan, melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Tristan Pak Anas. Semoga menjadikan kita semakin sadar betapa berharganya dan mulianya orang memperhatikan pada orang. Semoga kita bisa melanjutkan apa yang telah dirintis oleh para pendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yakfi mazidahu ya rabbana wa ilahana lakal hamdu ya Allah wa lakal syukru ya karim kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Masyaallah wa sallallahu wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, wahai Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dengan kehendak dan ridho kami keluarga besar Yayasan Jamaah Haji Klaten, Yayasan Al-Mabrur Klaten, dan khususnya Rumah Sakit Umum Islam Klaten berkumpul bersama dalam ruangan yang sangat menyenangkan dalam rangka memperingati, mengenang sekaligus mensyukuri atas berdirinya Rumah Sakit Umum Islam Klaten pada acara milad yang ke-36 ini. Untuk itu perkenankanlah kami mengaturkan rasa syukur yang mendalam. Terima kasih yang tak terkira, tak terhingga atas karunia-Mu, atas anugerah-Mu dengan keberadaan Rumah Sakit Umum Islam Klaten yang semakin hari semakin eksis, semakin dirasakan manfaatnya bagi masyarakat Indonesia. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, semoga Allah berkenan mendengarkan doa kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.